warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta nasiri wa ridhaka matlubi 'azimi muhabbataka wa ma'rifataka. Hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat diturunkannya Al-Quran adalah membuat hidup kita menjadi bahagia, jauh dari kesulitan, kesusahan, kesedihan. Anda akan merasakan damai lahir dan batin. Dalam surat 20 ayat 1 dan 2 surat Toha, Allah berfirman, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk membuatmu bersedih. Engkau akan bahagia, engkau akan bangga, engkau akan berjaya, engkau akan damai, sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan ikhwatal iman rahmati Allah, maka mafhumnya adalah kalau Anda hidup bersama Al-Quran, insya Allah semua kesedihan, kesulitan akan jauh. Kalau Anda hidup bersama Al-Quran, insya Allah Anda akan bahagia selamanya, insya Allah. Dan dawamkan, niatkan untuk senantiasa hidup bersama Al-Quran. Sebab orang-orang yang hidup bersama Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah. Dan Rasulullah SAW membuat para sahabat terhenyak. Mereka tercengang ketika Rasul mengatakan, lillahi ahli, Allah punya keluarga. Para sahabat kaget, bukankah engkau yang mengatakan Rasul bahwa Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakkan? Kenapa kau punya keluarga? Man haula ya Rasulullah? Lalu siapa para keluarga Allah itu? Rasul mengatakan ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khossatu, mereka adalah keluarganya Allah, mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang terkasih milik Allah. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli Quran hidupnya luar biasa. Bukan mereka yang pandai tafsir, bukan mereka yang menguasai nahwu, sorof, adab, mantik, balaghah, bukan. Tapi sesungguhnya adalah orang-orang yang senantiasa senang tilawah, mereka yang suka tadabbur, mereka yang menghafalkannya, mereka yang mengamalkannya. Mereka itu ahli Quran, mereka sahabat Quran. Yuqalu li sahibil Quran. Abu Hurairah menyampaikan hadis Rasulullah, ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti di hari kiamat akan dipanggil sahibil Quran, para sahabat Al-Quran. Diseru oleh para malaikat, para sahabat Al-Quran yang hidupnya senantiasa mensahabati Al-Quran, mendampingi Al-Quran. Iqra, bacalah Al-Quran. Hadirin hadirat, di hari kiamat mana ada Al-Quran dicetak, nggak ada mushaf. Iqra, bacalah Al-Quran. Hanya Al-Quran ada dalam dada kita. Warqa, dan naiklah engkau ke surga. Warattil kama turattilu fid dunya, baca Al-Quran dengan tartil. Biarkan manusia dalam hari kiamat ini semuanya panik, semua ketakutan, biarkan. Tapi baca Al-Quran dengan nikmat, dengan tartil, seperti engkau dulu membacanya dengan nikmat di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya posisimu di surga, inda akhiril ayat taqra'uha, pada ayat terakhir yang kau sanggup baca. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Quran, jadilah ahli Quran. Dan ikhwah, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Rasulullah SAW sudah
sudah qadarullah, sudah Allah atur menerima Al-Quran pada umur 40 sampai 63 tahun. Maknanya adalah jangan sampai ada umat Muhammad SAW mengatakan saya sudah tua Ustaz, mana bisa saya belajar Iqra lagi, belajar tajwid lagi. Enggak. Dan ini berita baik bagi antum sekalian yang rahmati Allah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah belajar tajwid. Benar apa enggak tuh kira-kira? Rasulullah SAW belum pernah belajar tajwid, belum pernah belajar makharijul huruf. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar baca Quran. Dalil dari mana Ustaz? Nah, saya malah menanya dalil sama mereka yang belajar tajwid. Pernah nggak sekali saja Jibril ngajarin tajwid dan makharijul huruf kepada Rasulullah SAW? Kalau ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, tunjukin nama saya. Mungkin saya yang belum tahu, mungkin. Waktu pertama kali nurunin wahyu kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adakah dalilnya, hadisnya atau ayatnya? Jibril ngomong gini pada Rasulullah, Muhammad, dengerin ya, baca khalaqnya jedotin, itu hukumnya qalqalah kubra. Itu nggak kira-kira? Tidak. Jadi hotel imam rahmati Allah Subhanahu wa taala simple. Caranya adalah dengarkan dan ikuti, dengarkan dan ikuti. Surat 75, Surat Al-Qiyamah ayat 16, 17 dan 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk terburu-buru menguasai Al-Quran. Ihwa, kalau belajar Al-Quran jangan pengen cepat-cepat, jangan. Tenang aja, santai. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kami yang akan bacakan, kumpulkan Al-Quran di dadamu Muhammad, dan kami akan bacakan untukmu. Fa idza qara'nahu, kalau kami sudah membacakannya, fattabi qur'ana, ikuti bacaan kami. Dengarkan, ikuti. Dengarkan, ikuti. Dengarkan, ikuti. Insya Allah Anda bisa fasih. Dan yang terima bagi Allah Subhanahu wa taala, ini pun yang kami lakukan dari mulai keluarga kami sendiri, juga buat santri-santri kami di pesantren-pesantren kami. Anak-anak dari usia 8 tahun bahkan sampai yang tua 75 tahun pun dibacakan. Tidak perlu pakai tulisan, tidak perlu pakai bacaan. Jadi Rasulullah dan para sahabat dulu belajar Quran nggak pakai mushaf, betul atau tidak? Karena mushaf itu dikumpulkan di zaman siapa? Utsman bin Affan. Anda sudah tahu. Jadi lalu bagaimana tradisi Rasulullah dan para sahabat belajar Quran? Jibril bacakan kepada Rasulullah, Rasul bacakan kepada para sahabat. Bacakan saja. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dengerin. Kalau belum bisa, dengerin lagi. Wadduha. Ikuti. Begitu sudah ikuti, mulai. Dan yang terima rahmati Allah, dahsyatnya lagi Al-Quran ini, Anda sekali saja Anda tahu kata itu, Anda akan ketemu puluhan dan ratusan kata serupa dengan itu. Karena Al-Quran 80%-nya adalah repetisi, pengulangan. Tidak perlu ditunjukin huruf alif, lam, ha, bacanya Allah. Tapi tunjukkan kata Allah sekali, maka Anda akan ketemu kata Allah ribuan kali. Dan dalam pengulangan Al-Quran ada ratusan ribuan kata diulang-ulang. Kata al-malaika, kata ar-rasul, kata ar-rusul, kata as-sama, as-samawat, al-ard, al-jibal. Apalagi kira-kira yang sering diulang? Al-kitab, al-lazi, al-lazina, wa, fa. Ratusan dan ribuan kata diulang-ulang.
Dan subhanallah yang terima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya Al-Quran itu kalau bahasa Jawa saja punya entry lebih dari 30.000 entry. Al-Quran itu gak nyampe 3.000 ya. Seperti lagu cinta. Dari dulu sampai sekarang lagu cinta mufradatnya, vocabulary ini cuma gitu-gitu aja. Dan Al-Quran pun begitu. Dan sungguh Al-Quran amat mudah untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan, menjadi hafalan. Adakah manusia yang mau menghafalnya? Surat 54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32, ayat 40. Nikmat terima rahmati Allah. Yang penting adalah niatkan kita ingin menjadi sahabat Quran, kita mau jadi ahli Quran, niatkan. Karena tidak ada bacaan lebih dahsyat dari Al-Quran, satu hurufnya beroleh 10 pahala. Sore itu saya pulang dari Kalimantan Timur. Acara 4 hari, panitia di Kalimantan Timur ngasih agenda 21 agenda ceramah dan tabligh akbar. Asiknya lagi rahmati Allah, kalau jadi ustadz itu kemana-mana dikasih makan paling enak, bener apa enggak? Dan makanan paling enak di Kaltim itu katanya kepiting. Jadi di acara yang kasih makan kepiting, di sana habis tabligh akbar kepiting lagi, di sana kepiting lagi, kepiting lagi. Ahad sore saya pulang ke rumah, mulai pada isya demam sudah demam tinggi. Dikira istri masuk angin karena keletihan, sudah dikerokin, sudah dipijitin segala macam. Oh tapi terus tuh kejam. Dan udah mulai ngerancang, begini-gini, geger. Begitu sudah gemeter, keringet dingin muncul, udah mulai ngaco mulut, yang saya sadar ini cuma dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pemandangannya udah amat indah, orang-orang sudah pakai baju putih, sudah jalan ke jalan yang lurus, bercahaya, soalnya tempat cahaya luar biasa. Pokoknya udah nikmat luar biasa, udah pengen berangkat kira-kira. Dan udah gak sadar lagi sekitar ada apa, diurusin sama istri udah gak sadar. Malam itu saya nggak tahu jam 12 atau jam 2 malam saya dibawa ke rumah sakit sama istri saya, sama seorang abang saya dan paman saya. Dan itu ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah mau berangkat. Di kursi belakang istri saya melukin saya. Barangkali dia juga berpikir yang sama. Ini udah mau berangkat suami saya. Maka hal yang menyadarkan saya ini, subhanallah nih, qadarullah. Ada satu kalimat istri saya yang membuat saya nggak jadi itu. Apa deh, beliau ngomong begini, Abi jangan berangkat dulu. Anak-anak kita belum satu pun yang menjadi hafiz Quran. Ayo teman saya, temenin anak-anak kita menjadi hafiz Quran. Oh ya, terima kasih Allah. Cep, mikir tuh, dan baru sadar, oh iya, melihat ke belakang masih banyak PR. Belum ada amalan yang dahsyat yang kira-kira bisa dibanggakan di hadapan Allah. Makanya terima rahmati Allah. Oh betul, masuk rumah sakit haji, diperiksa, dan rupanya alhamdulillah ketahuan yang bikin demam itu rupanya cuma usus buntu. Rupanya kepitingnya nyasar ke usus buntu. Dan ikhwatal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itu ada azam niat untuk menjadikan keluarga jadi ahli Quran.
Apa yang dilakukan ikhwan? Anak-anak saya masih kecil, 3 tahun, 2 tahun, bacakan. Dan mulai saat itu Allah kasih ilmu lewat istri saya, bukan dari saya. Ini mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Setiap waktu bening, rahmati Allah, anak-anak kami ini dipanggul satu-satu sama istri saya. Dibacakan mulai dari An-Nas, dibacakan 5 kali di waktu-waktu bening, ba'da subuh, ba'da maghrib, sama jalan tidur. Saya ulang, ba'da subuh, ba'da maghrib, sama jalan tidur. Dibacakan 5 kali, tidak pakai tulisan, tidak pakai bacaan, pangku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan dengan pelan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dibacakan berapa kali? 5 kali. Di waktu kapan? Ba'da subuh, ba'da maghrib, sampai jalan tidur. Ikhwan, subhanallah, Al-Quran amat mudah untuk dihafal. Lihat ya, barokah Allah, rumah tangga kalau dibacakan Al-Quran di rumah kita. Lihat apa yang terjadi. Nggak nyampe seminggu, ikhwan, barangkali cuma 2 hari, 3 hari. Anak kami umur 2 tahun, awalnya cuma dengar, lama-lama karena diulang 5 kali, 15 kali dalam sehari. Subhanallah, besoknya dia nyambung ketika dibacakan Qul a'udzu birabbin nas, sambung nasnya doang gitu. Malikin nas. Nanti besoknya sudah mulai tuh masuk 1 ayat dia bisa. Kesananya kita kaget, ikhwah, dia sudah hafal lancar fasih seperti yang dibacakan. Enggak bakal nyampe seminggu. Begitu anak itu sudah pintar, lancar, ajaibnya lagi mereka sambil main, sambil baca buku, sambil lari-lari, itu ngocehnya Al-Quran. Naik surat Al-Falaq, naik surat Al-Ikhlas, naik surat Al-Lahab, terus nggak berasa ya Allah, nggak nyampe 6 bulan selesai juz 30, juz 29, juz 28. Nah, ini seorang anak saya, anak kedua saya Hamzah, masuk juz 28, lancar juz 30, 29, 28. Mereka sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar, fasih, meskipun belum bisa baca Al-Quran. Tahu apa yang terjadi rahmati Allah? Luar biasa. Rumah tangga sinar Allah, barokah Allah turun. Saya lagi latihan badminton ini sama Hamzah. Saya umumnya, anak saya yang pertama Mumtaz sama Hamzah yang kedua. Saya dilatih dulu sama pelatih bernama sama Hamzah. Begitu kita sudah latihan capek, lagi giliran uminya sama Mumtaz, saya ajak Hamzah, ayo Hamzah minum sama Abi, kita pergi ke tribun. Dia masih senang-senang aja bisa latihan. Dia duduk di kursi depan, saya di belakang sambil minum. Waktu saya minum, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sambil megang raket, Hamzah ngomong gini, nggak pakai disuruh, Bu, Pak, perhatikan, di lapangan badminton, bukan di masjid, bukan di sekolah, bukan di pesantren. Dia ngoceh, wassama idzatil buruj, sambil megang raket, wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud. Saya lagi minum di belakang kaget, subhanallah, siapa yang nyuruh nih anak? Langsung saya ambil HP saya rekam. Nggak tahu, pemandangan yang luar biasa, tidak ternilai betapa bangganya saya jadi orang tua.
ihwatal iman, Al-Quran bukan dihafal, rupanya bukan. Kalau Anda ingin menjadi keluarga Anda keluarga Al-Quran, yuk mulai sering-sering perdengarkan Al-Quran di rumah. Ustaz, saya nggak fasih. Tidak perlu Anda fasih. Duduk sama keluarga Anda, sama anak-anak tercinta Anda. Nih, sudah banyak ihwa di HP Anda, di gadget Anda bisa pakai DVD player. Setel imam mana yang Anda suka. Misalnya Anda suka Sa'ad Al-Ghamidi, setel Imam Sa'ad Al-Ghamidi. Mulai bacaan An-Nas, sama-sama kuasai. Dan Anda tahu rahmati Allah, indera yang paling dahsyat dari manusia yang pertama kali dan terakhir kali aktif namanya pendengaran. Dengarkan. Dan subhanallah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak apalagi hamba-hamba Allah yang tunanetra, mereka bisa hafal Al-Quran hanya lewat pendengaran. Dan pendengaran ini rahmati Allah luar biasa. Anda nggak bisa ngebendung. Suara berbagai macam miliaran suara bisa masuk. Pada saat yang sama Anda dengar tausiah ini, pada saat yang sama Anda bisa dengar tuh cuit-cuitan burung. Pada saat yang sama Anda dengar telepon. Dan subhanallah, daripada Anda mendengar polusi suara yang macam-macam dari dunia ini, dari TV Anda, dari gadget Anda, dari stereo mobil Anda, dari manapun juga, kenapa tidak Anda putar-putar saja kalau mau Al-Quran? Mulai dua, niatin pada 3 waktu benih. 1, ada subuh. 2, ada maghrib. 3, jelang tidur. 5 kali. Dan tidak usah Anda niatkan untuk menghafal, insya Allah hafal. Ajaibnya lagi pertolongan Allah buat saya dan istri saya adalah kapan anak-anak itu mulai surat itu, pada saat yang sama kami pun ikut hafal. Tidak perlu niat hafal. Karena kami membacakan, maka saat itu pun hafal. Tidak perlu Anda sengajakan untuk menghafal, nggak perlu gengsi Anda harus duluan dibanding anak-anak Anda dan cucu Anda, tidak perlu. Nikmati. Saat Anda membacakan, buat keluarga Anda turun pertolongan Allah. Dan ini rupanya yang hadis Rasulullah yang kami pahami, bahwa man laisa lahu fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang tidak ada dalam dirinya secuil pun dari Al-Quran, itu seperti rumah yang bobrok, kosong dan rusak. Oh, rupanya rahmati Allah, yang kami pahami adalah kalau Anda tidak perdengarkan Al-Quran, tidak bacakan Al-Quran di rumah Anda, sebagus apapun rumah Anda, bobrok, usang, rusak. Ayo dengarkan Al-Quran. Dan insya Allah kalau Anda dengerin, Anda ikutin, insya Allah Anda fasihnya sama. Dan Anda tidak perlu belajar tajwid, Anda tidak perlu makharijul huruf. Dengarkan, belajar langsung dari imam kelas dunia. Anda boleh pilih Sa'ad Al-Ghamidi, boleh Masyarul Rasid, boleh. Tapi kalau saya boleh mengusulkan, kalau Anda masih tahap pemula, pilih imam yang bacanya pelan. Seperti siapa? Mahmud Khalil Al-Husari. Kalau di iPad Anda, kalau di gadget Anda, cari aja Husari. Atau Abdul Basit Abdul Somad, bacanya pelan. Dengerin cara bacanya. Satu, mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga Quran. Yang kedua, yang kedua, nggak nyampe 15 menit sehari. Satu ayat tadaburin sama-sama keluarga. Habis qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, duduk tadaburin. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rob manusia. Anda
Ada manusia mukmin, manusia kafir, manusia musyrik, manusia tauhid, manusia soleh, manusia tukang maksiat, segala macam manusia. Robnya cuma satu, hanya Allah. Kalau takut kepada manusia, maka takutlah kepada Robnya manusia. Tadabbur. Anda tanya hotel 5 berarti Allah 15 menit Anda duduk sama-sama sama keluarga Anda, insya Allah itu adalah tarbiyah, pendidikan yang paling dahsyat. Tidak ada madrasah apapun mengalahkan itu. Al-Quran jadi akhlak, Al-Quran jadi karakter. Saya baca bukunya Ustaz Ahmad Purwanto, judulnya Memeluk Al-Quran. Beliau cantumkan seorang profesor dari Harvard, saya lupa namanya, beliau tulis di situ. Profesor ini bikin riset, bikin riset di Harvard tentang pengaruh pola baca manusia terhadap karakter. Risetnya nggak main-main, selama 20 tahun pada objek manusia yang sama. Sekelompok anak-anak kecil dibagi dua. Yang pertama, kelompok anak-anak kecil yang sebelah sini dikasih bacaan komik, kartun, majalah-majalah yang seru, pokoknya bacaan-bacaan otak kanan yang menimbulkan kreativitas. Sekelompok anak yang agak serius, yang intelektualnya bagus, dikasih bacaan koran, majalah seputar politik, bisnis, segala macam. Dua kelompok anak ini dari pola bacaan yang berbeda dikasih pola bacaan itu nggak tahu-tahu 20 tahun. Anda tahu hasilnya? Anak-anak yang dikasih baca komik, kartun, majalah buat anak-anak kayak begitu, hasilnya menakjubkan. Karena mereka biasa baca superhero, mereka baca tentang kepahlawanan, menyelamatkan planet bumi. Yang jadi karakter mereka adalah anak ini nggak kenal takut, mikirnya selalu yang di luar batas, yang kira-kira orang-orang nggak mampu melakukan, mereka yakin bisa dilakukan. Karena apa? Oh, terbang ke langit mereka bisa, karena bacaannya begitu. Ngangkat tank seperti Superman bisa, matahin baja bisa, pasti bisa, pasti bisa. Sementara anak-anak yang bacanya setiap hari adalah koran, majalah, yang bacaan serius, politik, ekonomi, dan macam-macam, tahu nggak yang terjadi apa? Yang kelas ini, otak-otak kiri mereka membuat mereka menjadi satu orang yang cemas, frustasi, tidak percaya sama masa depan. Kenapa? Karena yang dibaca setiap hari koran gawat semua, men. Headline gawat, baca berita gawat, ini gawat semuanya. Oh, subhanallah, rahmati Allah. Hingga profesor itu menyimpulkan bahwa apa yang dibaca manusia lebih dari 20 tahun, kalau polanya tidak berbeda, tidak pernah berubah-ubah, maka itu menentukan karakter dan habit mereka. Hingga yang menarik, Ustadz Ahmad Purwanto ngomong begini, Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebab itu rupanya Allah turunkan Al-Quran lebih dari 20 tahun pada Rasul dan para sahabat. Supaya apa? Bukan untuk dihafal, tapi untuk menjadi karakter. Wah, jadi karakter. Baca, renungi, tadabburi. Siapa yang nyuruh ngafal Quran cepat-cepat? Enggak. Allah pun enggak nyuruh. Surah 25 ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja kepada Muhammad? Kenapa harus 23 tahun? Kadzalika nusabbita bihi fuadaka. Demikian kami turunkan berangsur-angsur agar nancap dalam hatimu Muhammad. Bukan Al-Quran bukan di otak. Dan rupanya Allah menyebutnya di sini. Warattalnahu tartila, dan kami membacakan secara tertil perlahan-lahan padamu.
supaya engkau nikmati menjadi karakter. Yuk mulai kita bermimpi kita akan menyiapkan pemimpin Indonesia yang punya karakter Al-Quran. Kita pengen umat Islam ini jaya di Indonesia, tapi lihat ini PR saya dan PR Anda semua. Kemana-mana saya pergi, kalau saya sodorkan Al-Quran, muslimin Indonesia termasuk yang sering datang ke masjid tidak sanggup baca Al-Quran. Pengen tahu risetnya berapa? 74% muslimin Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Lalu Anda pengen bermimpi umat Islam akan jaya di Indonesia. Rasul para sahabat itu ummi, nggak bisa baca tulis, tidak. Tapi lihat janji Allah, surat 62 ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul. Para sahabat Rasul nggak bisa baca tulis, terbelakang. Tapi Allah utus seorang Rasul yaitu Muhammad SAW. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul membacakan seperti dibacakan Jibril padanya ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quran. Wa yuzakkihim, dengan bacaan Al-Quran itu mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan konten, value, meaning dari Al-Quran dan hikmah sunnah Rasul. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, hingga orang-orang yang terbelakang para sahabat Rasul baca tulis saja nggak bisa, begitu menguasai Al-Quran, menjadi karakter Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul, pegang dua, satu Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasul, maka mereka menjadi umat terhebat selama sejarah. Meskipun dulunya mereka adalah umat yang sesatnya nyata. Kalau bahasa Betawi, gobloknya banget dulunya. Oh rupanya Al-Quran bisa membuat manusia yang dulunya terbelakang jadi terdepan. Tadinya zero jadi hero. Cuma dua modal, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, selesai. Maka kita bingung nih, kenapa umat Islam ini mundur, terbelakang sekali? Jawabannya ini, kita sudah mau masuk tataran politik, sudah masuk tataran ekonomi, mau masuk tataran macam-macam, tapi Al-Quran dan Sunnahnya saja yang jadi modal dasar, Anda tidak gunakan itu. Ini PR saya, PR kita semua. Bu, Pak, yuk mulai dari rumah tangga kita, bacakan Al-Quran, perdengarkan Al-Quran, duduk sama-sama. Berapa banyak di antara Anda yang untuk berbicara dengan anaknya sendiri sudah tidak bisa? Anda pulang dari masjid, anak-anak udah nggak ada. Mereka pulang keluyuran sampai tengah malam, ngobrol pun udah nggak bisa. Kenapa? Oh, nggak ada, tidak ada sinar cahaya yang membetulkan di rumah tangga kita. Mulai duduk, baca Al-Quran, nikmati cahaya itu terus. Kalau mereka sudah tertarik, duduk nak sini, ayah mau cerita tentang Al-Quran. Ibu duduk bersama-sama, maka semua anak riuh. Begitu sudah terjadi wa ta'ala rahmati Allah, insya Allah cahaya Allah akan turun di rumah. Keberkahan yang banyak, rahmat Allah gak bakal pudar. Maka wa ta'ala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Udah jam 6, sampai jam 6 kan? Jadi itu aja tausiah Ustaz buat antum semua. Dan ayo belajar, mulai hidup bersama Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hidup kita dengan cahaya Al-Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Baik, kita masih punya waktu, jadi ada kesempatan untuk bertanya jawab. Kita kasih kesempatan untuk 3 penanya. Satu penanya cukup, satu pertanyaan ya Pak, biar rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf masalah tadi. Jadi saya pernah nemuin hadis dalam kitab Taisul Musyirat dan kitab Durul Makmun, dan juga ada kitab Iqdul Juman fi Adabi Tilawatil Quran yang bunyinya man qara'al Qur'ana bi ghairi ilmi tadbir wa huwa rahmatullah fil akhirat. Yang pertama. Terus yang kedua, jangan disamakan malaikat Jibril dengan kita. Malaikat Jibril gurunya malaikat Jibril dan juga muridnya Nabi. Walaupun dia nggak pakai tajwid, tapi dia sudah tajwid. Walaupun dia nggak belajar ilmu tajwid, tapi dia sudah tajwid. Kalau kita belajar ilmu tajwid aja masih susah baca Quran. Terus saya mau tanyakan, apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Baik. Langsung apa kumpulin dulu? Langsung. Baik, jazakallahu Ustaz. Dan yang Ustaz bacakan dari 3 kitab itu, man qara'a Qur'ana bi ghairi ilmi tajwid fa huwa la'natullah fi la'natillah. Saya yakin itu bukan hadis Ustaz. Jadi tolong bawakan ke sini, dan itu barangkali cuma qaul ulama. Karena memang ilmu tajwid itu ketemunya, munculnya adalah tahun 3 Hijriah, abad 3 Hijriah. Bukan di zaman Rasulullah, bukan. Jangankan ilmu tajwid, kapan Al-Quran dikumpulkan dan dituliskan? Itu zamannya Utsman. Tadi ada semuanya jawab. Tahun berapa? 25 Hijriah. Artinya 15 tahun setelah Rasulullah wafat. Dan lihat ya, perhatikan. Waktu Utsman menuliskan Al-Quran bersama para sahabat yang lain dikumpulkan menjadi Al-Quran yang utuh. Saat itu huruf ba, ta, tha, ya, nun sama, jim, ha, kha sama. Jangankan ilmu tajwid, jangankan tanda wakaf, harokat, saat itu para sahabat titik saja nggak ngerti. Jadi ikhwas yang rahmati Allah, bukan menafikan ilmu tajwid, bukan menafikan ilmu makharijul huruf, bukan. Tapi sesungguhnya adalah kalau Anda yakin bahwa pedoman yang paling utama dalam hidup kita adalah Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka dalam belajar Al-Quran pun cara yang terbaik adalah cara Rasul. Tadi bukan hanya Jibril ajarkan kepada Rasul, tapi Rasul ajarkan ini kepada para sahabat, metodenya sama. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, metodenya sama. Dan metode ini sampai ketemu
terakhir kitab yang saya baca adalah sampai zaman Imam Bukhari pun metodenya sama, dibacakan, diperdengarkan, diikuti. Jadi mohon maaf Ustaz, barangkali Ustaz baca itu bukan hadis ya. Ya, tolong bawakan ke saya, nanti kita sama-sama takhrij hadis ini. Karena di zaman Rasul tidak ada tajwid itu. Jadi abad ketiga Hijriah baru muncul ilmu tajwid. Itu ya. Tapi yang paling betul adalah metodenya kalau memang dari Al-Quran, ya tadi saya sebut surat 75 ayat 16 sampai 18. Jibril membacakan, Rasul ikuti. Jadi enggak, tadi saya ngomong tuh bahwa Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Muhammad baca ini ya, jedotin karena ini hukumnya qalqalah kubra. Kira-kira begitu? Tidak. Maka simple, dibacakan kemudian mengikuti baca. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan nggak jadi perdebatan Ustaz, kita ikut cara Rasul itu ya. Karena ulama pun insya Allah ikut cara Rasul. Demikian, silakan lanjut. Baik, yang kedua kita ulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya Ustaz kalau orang yang sholat tapi sedang membaca dengan mushafnya? Tidak ada beberapa tempat dilihat orang sholat tapi sedang membaca dengan mushafnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu beda dalam beberapa mazhab. Kalau mazhab Syafi'i memang gerak lebih dari 3 membatalkan. Tapi kalau Maliki dan Hambali selagi dalam hayat sholat masih dalam gerakan sholat pun nggak ada masalah. Ya, jadi perbedaan dalam pandang mazhab. Tapi sesungguhnya khawatirimah rahmati Allah, balik lagi nih, kalau Anda belajar fikih dari Rasulullah, Anda bakal ketemu bahwasannya selagi itu perintah Allah dan Rasul nggak membatalkan sholat insya Allah. Contoh konkret ya, zaman Rasul di Madinah ada masjid namanya Qiblatain. Barangkali Anda haji dan umrah pernah tahu. 16 bulan Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapnya ke arah Baitul Maqdis 16 bulan. Kenapa? Ka'bah saat itu masih banyak berhala. Tapi selama 16 bulan di Madinah, doa Rasulullah selalu begini nih, ke langit, ya Allah balikan Ka'bah sebagai kiblat muslimin. Hingga surat 2 kalau nggak salah 274 Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sering memperhatikan Muhammad, engkau selalu memandang ke langit, engkau selalu berharap Ka'bah menjadi kiblat muslimin. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai saat ini hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka wahyu ini turun. Dalam satu pendapat saat itu sholat subuh, pendapat yang lain saat itu sholat asar. Rasul sholat di Masjid Nabawi. Begitu sholat maka turun ayat ini. Sudah selesai Rasul kasih tahu kepada sahabat yang lain turun ayat ini. Beritahu umat Islam sekeliling Madinah bahwa sudah berubah kiblat. Maka para sahabat langsung berpencar hingga di Masjid Qiblatain. Seorang sahabat mendatangi, ada satu kaum lagi sholat ke arah Baitul Maqdis, ke arah utara. Madinah itu di utaranya Mekah dan Baitul Maqdis di utaranya Madinah. Maka begitu sudah dikasih tahu, nih mereka lagi sholat asar nih, kaum muslimin, Allah sudah perintahkan kiblat berganti. Mereka lagi sholat asar. Bayangin ya, ini imam, ini muslimin yang laki-laki, ini jemaah yang perempuan, suruh 180 derajat. Maka bubar mereka, muter. Imamnya sini putar sini, yang laki-laki putar sini, perempuan putar sini, tanpa membatalkan sholat. Itu jalannya kira-kira ini kita madhab barat kan? Kalau kiblatnya diganti, nah kita lagi sholat, cek pindah ke timur, itu buat. Kira-kira kacau apa kagak? Bayangin itu. Yang kedua, Allah, Rasulullah SAW pernah sholat. Dalam ketika sholat, pintu diketuk oleh seseorang. Ini hadis sahih. Maka Rasulullah bukain pintu, kemudian Rasul melanjutkan sholat.
Ketiga, biar antum ngerti bahwa fikih itu sebenarnya mudah, asalkan Anda pengen mengerjakan agama dengan baik, mudah. Rasulullah SAW koma 3 hari dalam sekarat. Seperti wasiat Rasulullah, kaum muslimin nunjuk Abu Bakar jadi imam. Saat itu sholat zuhur, Rasulullah tersadar, maka Rasulullah minta dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Maka Rasul dipapa, kaum muslimin sudah sholat. Waktu Rasulullah datang dipapa, maka kemudian imamnya saat itu sholat zuhur adalah Abu Bakar. Kaum muslimin tiba-tiba semuanya tepuk, ngasih isyarat. Maka kemudian semuanya pada noleh ke belakang, termasuk Abu Bakar noleh ke belakang. Ana asyara ilaih. Kemudian Rasulullah ngasih isyarat kepada Abu Bakar, terusin. Apa yang terjadi? Abu Bakar mundur. Rasulullah yang belum takbir ihram maju ke depan, jadi imam. Sudah paham belum 3 hadis ini? Bahwa rupanya cuma memegang mushaf dalam sholat pun nggak jadi masalah. Iya. Jadi pun cuma megang mushaf. Imam Sun'ani juga begitu, ahli fikih. Beliau pengarang kitab Subulus Salam. Kalau para ulama biasa pakai imamah, sorban, udeng-udeng bahasa kita. Dia sholat, itu udeng-udengnya berat, copot. Begitu mau takbir Allahu Akbar, jatuh, pakai dulu. Karena dia fakih, orang-orang nanya, termasuk dia barangkali ada yang ngeritik, imam kok tadi imamah jatuh diambil, kan lagi sholat. Ini bedanya jawaban orang berilmu. Kata Imam Sun'ani, jangankan cuma imamah jatuh, Rasul sholat pun gendong Umamah. Umamah adalah putrinya Zainab, cucu Rasulullah. Rasul pernah sholat sambil begini, ngegendong anak. Gendong anak sama megang mushaf berada menengah. Nah itu. Silakan satu lagi boleh. Mengenai Iqra, kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Kenapa disuruh baca? Dalam terjemahan bahasa Indonesia kalau baca itu kan ada tulisan. Apakah kepada Nabi Muhammad ditunjukkan misalnya semacam tulisan yang disuruh baca? Kenapa tidak dikatakan kul atau katakanlah Muhammad atau ucapkan? Kalau memang itu hanya berupa suara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai bacaan Al-Quran yang asli yang oleh Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sesungguhnya? Karena saya lihat perkembangan terutama mengenai irama atau lagu Al-Quran itu. Dulu artinya lagunya katakan kayak pop gitu, jenis pop. Akhir-akhir ini sudah mendekati irama dangdut. Jadi iramanya berkembang terus macam-macam. Apakah memang kita bisa bebas selera-selera masing-masing golongan atau bagaimana? Sekian Pak. Terima kasih. Kenapa ayat pertama itu Iqra, padahal Rasulullah nggak bisa baca? Saya amat yakin bahwa syariat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan syariat, pun juga amat tahu bahwa Rasulullah itu nggak bisa baca. Tapi bacanya tidak hanya yang tersurah, baca yang tersirat. Kita ini Khalifah Allah. Fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ini ada ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang beriman. Wa fi anfusikum, dan juga ayat-ayat Allah pada diri kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak lihat? Kata Allah. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan. Fa rabbis samaa'i wal ardh,
demi Allah Tuhan langit dan bumi, innaul haqqum mislama annakum tantiqun, ini adalah hak kebenaran seperti yang kalian sering perbincangkan. Oh, rupanya wadalina rahmati Allah, kalau anda mau ngomong tentang apapun juga mentang-mentangnya pasti Allah sudah. Tapi asal mikirnya serius, mikirnya mendalam. Jangan obrolan warung kopi, men, ngobrolnya basi terus. Ngomongin Kapolri kagak jelas-jelas, hampir sebulan. Oh, rupanya ayat-ayat Allah dibacanya amat mudah ya. Dan nanti anda akan ketemu ujungnya pasti Allah. Ketemunya Allah lagi, ketemunya Allah lagi. Maka, nah itu kenapa ayat pertama itu Iqra, bukan cuma yang tersurat, yang tersirat. Ajaib ya. Tadi saya bilang bahwa ini perhatikan ya. Kalau dalam ilmu pedagogi pendidikan, biasanya orang kalau pengen menguasai ilmu pengetahuan baca dulu. Habis baca ya paham, habis paham belajar nulis, analisa, riset segala macam. Nafal kapan? Buang aja dah nafal, ribet, puyengin kepala, betul. Tapi subhanallah, rupanya Allah turunkan tidak begitu kepada Rasulullah lewat Jibril. Rasul tidak melewati tahapan baca, paham, nulis segala macam, tapi langsung tahfiz. Begitu dia hafal, semua-muanya dapat. Begitu hafal, semua-mua dapat. Kepada anak anda, yuk coba. Kepada anak anda umur 2 tahun yang belum bisa baca, nggak usah diajarin spelling, nggak usah diajarin abjad, insya Allah dia langsung bisa. Gimana caranya Ustaz? Anak anda yang 2 tahun nanya kepada anda, "Ma, Pak, ini mobil kita apa?" Anda tunjukin tulisannya Pajero. Nah, anak 2 tahun Pajero sekali aja. Insya Allah kalau dia lagi naik mobil itu, kemudian ada mobil yang serupa, dia akan ngomong, "Papa, Mama, Pajero." Paham itu? Sudah ngerti? Anak-anak 3 tahun belum bisa baca, nggak bisa tulis, Anda ajak beranjak ke Carrefour. Pak, tulisan Carrefour susah apa ribet? Hah? Apa coba spellingnya Carrefour? Saya mau dengar. Oh, tulisannya aja ribet, kita spelling belum tentu kita bener nih. Carrefour, bener apa enggak? Maka Anda ajak mereka belanja, mereka senang, maka kemudian, "Ma, kita belanja di mana tadi?" Carrefour. Oh, rupanya seminggu 2 minggu setelah itu Anda lewat sebuah mall Pasar Sewalaya, ada Carrefournya. Dia lihat lambangnya, dia langsung ngomong, "Ma, Carrefour." Paham itu? Nggak usah lewat dibaca, ketahfiz dulu dan Anda akan cep semuanya ngerti. Dan menariknya lagi, Al-Quran tadi saya sudah sebut ribuan kali pengulangan kata yang sama. Gitu ya Pak. Nanti prakteknya kapan-kapan kayaknya saya harus nginep di pesantren. Ini masih teori, Bang puyeng, jadi belum senyum. Biasanya ngapal Al-Quran sama saya, insya Allah langsung senyum. Gitu ya. Udah gak usah dipikirin, ntar praktekin aja kita. Pikirin mau puyeng. Demikian barangkali sudah cukup nih MC. Yang irama lah. Oh, irama. Pak, irama juga sama. Irama itu adalah hasil ijtihad para ulama-ulama kita yang soleh. Jadi gini, dulu Rasulullah SAW tahu bahwa manusia itu semuanya nggak fasih. Ada yang baca wadduha wallaili idza saja, tapi mungkin Anda pernah mendengar qori kita Muhammad Zaid atau kawan yang lain-lainnya sering baca begini nih, wadduha wallaili idza saja. Dangdut nih kata Bapak. Kenapa? Karena lahjah manusia beda-beda. Jangankan seluruh dunia, orang Indonesia aja, orang Batak, orang Ambon, orang Sunda, orang Padang, beda-beda itu lahjahnya. Di zaman Rasulullah boleh. Kalau sudah dipaksa nggak bisa, lahjahnya masih begitu juga, nggak ada masalah. Hingga ada tanya wa kalimat qiraah, cara baca itu
Ada yang mengatakan sab'ah 7, ada yang mengatakan arba'ata asyar 14 macam model. Salah? Enggak, siapa yang berani salahin? Orang Rasul pernah bilang iya boleh. Hingga kemudian jadi turunan tuh, dibikinlah qiraah arba'ata asyar, qiraah sab'ah. Ilmu tajwidnya juga begitu. Ilmu cara melanggaminnya juga diatur. Siapa yang ngatur? Rasulullah? Bukan, para ulama. Demikian pun juga ilmu tajwid. Tapi asalkan menjadi maslahat. Dalilnya cuma satu. Man lam yataghanni bil Qur'an, siapa orang yang tidak bernyanyi ketika baca Quran, maksudnya dengan suara yang bagus, falaysa minna, bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi rupanya baca Quran pakai nikmat, pakai irama. Supaya apa? Supaya hati makin cinta, makin suka. Gitu ya. Kalau baca Quran pakai irama, bahagianya tuh di sini. Dah cukup ya. Tadi udah doa kita. Doa maksud, doa yang amat terkenal dengan doa. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita semua jadi ahli Quran. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.